Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat Allah telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan yang mulia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman channel YouTube Man3 Solo, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Pada masa awal diturunkannya perintah untuk berpuasa, hal yang pertama disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah keutamaan atau keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Hal ini bertujuan untuk menuntaskan segala hoaks yang disampaikan atau yang disebarkan oleh kaum Yahudi di Madinah pada masa itu. Mereka mengatakan bahwa puasanya umat Nabi Muhammad ini meniru puasa mereka, sehingga diturunkanlah perintah berpuasa pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Komentar Nabi yang pertama ketika telah diturunkannya perintah berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala terangkum di dalam Sahih Bukhari, kitab ke-30, nomor hadis kedua yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Yaitunya, as-siyamu li wa anna ajzi bihi wal hasanati bi as-siyam salihah. Kata Nabi, puasa kita ini spesial. Puasa kita berbeda dengan puasa orang-orang Yahudi. Sehingga ketika perintah ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat atau kata yang dipakai adalah as-siyam yang di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali. As-siyam ini memiliki satu kata yang mirip artian dengannya, yaitu as-shaum. Dua kata ini memiliki artian yang sama, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama terletak pada as-shaum. As-shaum itu satu kali disebutkan di dalam Al-Quran, yaitunya berada di Quran Surat ke-19 ayat ke-26. As-shaum itu merupakan kata yang merujuk kepada kata imsak, atau menahan secara umum. Selain itu juga dapat diartikan sebagai puasa yang memiliki ketentuan, atau juga dapat diartikan sebagai menahan secara singkat. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa as-shaum itu segala sesuatu yang menahan secara singkat atau bersifat menahan secara singkat, maka itu digabungkan atau digolongkan ke dalam as-shaum. Sebagai contoh, kita ambil dalam kisah Maryam yang diabadikan di dalam Quran Surat Maryam. Pada ayat ke-24 hingga ke-25, Siti Maryam masih dimintakan untuk makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia diminta untuk shaum. Apa shaumnya? Terdapat pada ayat ke-26. Inna nazartu lirahmati shauma falam uqallimal yauma insiya. Artinya, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Yang Maha Pengasih untuk tidak berbicara hari ini pada siapapun. Maryam dimintakan untuk diam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara kepada siapapun karena pada masa itu ia dituduh berzina oleh orang-orang. Dan nanti biarkanlah bayi yang ada di dalam kandungannya ketika lahir yang akan menjelaskan kepada orang-orang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi mukjizat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah as-siyam. As-siyam ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali. Memiliki artian yang khusus dan spesifik, memiliki ketentuan serta beberapa peraturan yang harus diikuti dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ketika dilakukan menurut ketentuan yang ada, tidak melanggar apapun, maka di saat itu pula lah keagungan serta keistimewaan yang ada di dalam ibadah tersebut akan menempel kepada pelakunya. Menariknya, perintah puasa yang diturunkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 menggunakan kata as-siyam bukan as-shaum. Disinilah letak keistimewaan yang pertama yang akan kita bahas.
yaitunya dirangkum di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, as-siyamu junnatun, yang artinya puasa itu adalah perisai bagi orang-orang mukmin. Teman-teman sekalian, junnah atau perisai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya terdapat di dalam ibadah puasa Ramadan saja. Nah, ketika telah datang bulan Ramadan, keutamaan diantaranya adalah ketika Ramadan telah datang, kita terdorong untuk melakukan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang salah. Ketika kita konsisten mengerjakan amal-amal yang saleh dan meninggalkan amal-amal yang salah, maka ketika itu pula lah Allah akan memberikan kita junnah. Junnah atau perisai yang mengikat setan agar tidak menggoda kita. Jadi, kata-kata orang-orang yang mengatakan bahwa di bulan puasa itu setan itu diikat, sebenarnya itu benar, namun beberapa orang mengartikannya sedikit jauh atau melenceng. Yang dimaksud mengikat itu adalah setan tersebut terikat oleh ibadah yang kita lakukan, sehingga dia tidak mampu untuk menggoda kita. Ketika Allah berikan kita junnah atau perisai, maka perisai itu terlalu kuat sehingga mereka tidak mampu untuk menembusnya. Maka dari itu dikatakan bulan puasa itu setan diikat. Kemudian keistimewaan yang kedua, terdapat di dalam hadis Muslim, topik ke-13 yang bernama Kitabus Shiyam, yang diriwayatkan oleh hadis pertama Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Iza jaa Ramadhanu, iza kana Ramadhanu, iza dakhala Ramadhanu, futihat abwabul jannati aw abwabul rahmati, wa ghuliqat abwabun nari aw abwabu jahannam, wa sulsilati sayatinu aw sufsidati sayatinu. Maknanya, apabila telah datang Ramadan, kata Nabi, maka pintu-pintu surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menafsirkan hadis ini berbeda pendapat. Ada dua pendapat yang mengatakan. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa pintu surga itu real dibuka. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa pintu surga itu dibuka karena amalan. Pintu surga itu ada 8. Dalilnya terdapat pada hadis Bukhari nomor 3257. Fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Yang artinya pintu surga itu ada 8. Di antaranya bernama Ar-Rayyan yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika sampai di bulan Ramadan, ke-8 pintu tersebut dibukakan. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa pintu tersebut dibuka karena amalan. Pintunya adalah amalan. Nah, ketika itu kita berada di dalam sebutan yang berada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ketika bulan Ramadan telah sampai, ke-8 pintu surga tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain mengatakan, pintu tersebut adalah amal ibadah seseorang. Maka, ketika itu kita disebutkan seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yaitu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Barang siapa yang mengejar atau memburu surga, maka burulah di dalam amalnya. Semisalnya ketika beramal itu pembagiannya kan banyak. Ada sedekah, ada zakat, ada sholat, dan lain sebagainya. Mungkin saja kita tidak mampu untuk melakukan seluruh ibadah yang ada, tetapi kita dapat memilih satu di antara seluruh ibadah yang ada yang kita sukai, kemudian konsisten dalam mengerjakannya. Kemudian keistimewaan yang ketiga, yaitu ketika bulan puasa atau bulan Ramadan, kata Allah di dalam hadis qudsinya yang berbunyi, As-siyamu li wa anna ajzi bihi. Apabila puasanya benar, maka aku sendiri yang akan menakar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam terdapat rumus untuk menghitung pahala atau amal.
Seperti yang kita tahu, satu amalan akan dibalas 10 kali lipat. Dalilnya terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 160. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat amalnya. Ketika telah datang bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan yang dari 10 menjadi 100. Maka dari itu, ketika bulan Ramadan, kita sholat fardu, kemudian kita jalankan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, sholat sunnah duha, ataupun sholat sunnah tahajud, maka Allah akan memberikan poin plus di dalamnya. Ketika diberikan poin plus, maka kita sudah mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Berbanding terbalik jika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah ketika bulan Ramadan, dosanya pun akan berlipat ganda, atau bahkan dia tidak mendapatkan pahala ketika bulan Ramadan. Misalnya, kita yang awalnya bisa mendapatkan 100, tetapi kita barengi ibadah puasa kita itu dengan amalan-amalan yang buruk. Di antaranya seperti bergibah, dikurangi oleh Allah sebanyak 10 kebaikan. Kemudian kita berkata-kata kotor, dikurangi lagi oleh Allah sebanyak 20 misalnya. Kemudian ketika bulan Ramadan kita sengaja meninggalkan sholat wajib, maka dikurangi pula 50. Ketika bulan puasa kita mengerjakan kegiatan pacaran, maka itu juga akan dikurangi sebanyak 100 poin. Jadi yang seharusnya kita mendapatkan pahala yang sempurna dari puasa tersebut malah semakin berkurang karena kita membarenginya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang merugi di dalam bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan yang keempat, yaitu keistimewaan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitunya hanya di bulan Ramadan sajalah ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka selebar-lebarnya baik siang maupun malam. Jadi untuk itu kita harus mampu memanfaatkan waktu yang ada. Kita manfaatkan waktu ketika bulan Ramadan untuk memperbanyak taubat. Karena ketika ini Allah memberikan pengampunannya baik siang maupun malam. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sholat taubat agar dosa-dosa kita yang sebelumnya kita bawa ketika bulan Ramadan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita datang ke dunia ini adalah berbuat kebaikan, tetapi kadang manusia itu memang dasarnya itu sering salah. Maka dari itu untuk menghilangkan atau membakar seluruh dosa tersebut ada yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Disinilah orang-orang membakar habis dosa-dosanya, meminta ampunan kepada Allah tanpa henti. Di saat bulan Ramadan kita perbanyak taubat, kita perbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum Ramadan datang kita banyak melakukan dosa. Bahkan dosanya itu terbilang sangat banyak, melebihi buih-buih yang ada di lautan. Maka dari itu, jika kita sadar bahwa kita memiliki dosa yang banyak dan kita sadar bahwa kita tidak akan selamanya ada di dunia, maka manfaatkanlah bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah memberikan ampunannya siang dan malam. Beristighfarlah sebanyak mungkin, beribadahlah sebanyak mungkin, dan kejarlah amal sebanyak mungkin. Ini adalah hari istimewa untuk kita selama 30 hari memperbaiki diri. Targetkan dari hari pertama berpuasa hingga hari terakhir berpuasa, kita telah memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Jadi ketika Ramadan telah meninggalkan kita, ada bagian-bagian yang baik yang telah kita kerjakan dan kita pertahankan hingga bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Jika memang kita bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya, kita harus tetap berpikir bahwa usia itu tidak ada yang tahu. Kematian itu juga tidak ada yang tahu kapan datangnya. Jadi selagi masih memiliki waktu yang banyak untuk bertaubat, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan, maka segeralah untuk bertaubat. Karena kematian atau ajal tidak memperhitungkan usia. Bisa saja usianya untuk kematian tersebut datang ketika usia muda. Tidak ada yang mensyaratkan kematian itu di usia 60 hingga ke 70 tahun, tidak ada.
Ajal datang tanpa notifikasi. Jika seandainya baterai HP Anda mau habis, masih ada notifikasinya. Kalau kematian kita sebagai manusia tidak ada notifikasi sama sekali. Dan kita harus siap untuk kematian tersebut. Kita persiapkan amal dan bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, semoga tausiah saya kali ini dapat teman-teman ambil kesimpulan yang baik di dalamnya dan pesan-pesan yang baik di dalamnya. Apabila ada kesalahan di dalam perkataan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.